yang paling penting nih, prospeknya apa nih Pak? Wah. Kalau ini nanti. Untuk membangun energi terbarukan. Jadi energi listrik yang berasal dari energi fosil itu mulai digantikan dengan energi terbarukan. Jadi prospeknya sangat besar. Fakultas Prodi Teknik Perkapalan dan Teknik Sistem Perkapalan ya. Oke. Selama air masih ada, tuh, saya percaya sampai dunia tahun berapapun itu air masih ada, laut masih ada, pasti butuh alat transportasi. Pasti butuh kapal. Kalau kita bicara teknik atau engineer, ini prospek ke depan Indonesia ini sudah sangat terbuka ya. Dengan adanya perkembangan yang dikembangkan oleh Kominfo, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu dengan adanya palaparing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pabrikers, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini persis di samping saya, saya sekarang sedang berdiri di kampus, dalam tanda petik kampus Jepang, yang beberapa bulan yang lalu kita sempat berbincang di kantor redaksi jurnalkawasan.com, dan hari ini kita akan lebih memperdalam, lebih banyak mengelaborasi apa saja sih yang ada di kampus Universitas Dharma Persada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini. Untuk itu, saya sudah hadir di dalam sebuah ruangan yang di sini sudah hadir tokoh-tokoh penting dari kampus Dharma Persada. Saya ucapkan selamat datang Pak Dr. Darsono, Terima kasih. Ibu Manulang, dan Bapak Bangun. Izinkan saya duduk ya, Bapak, untuk sambil kita ngobrol. Oke, tadi sudah sedikit kita ngomongin, mungkin kita agak flashback sedikit. Waktu itu kita berbincang dengan para petinggi dari kampus Universitas Dharma Persada, dan kita diceritakan banyak hal mengenai sejarahnya, bagaimana pemerintahan Jepang itu sangat support terhadap kampus ini, dan kemudian maka jurusan yang kaitannya dengan bahasa Jepang itu sangat diminati oleh khalayak atau mahasiswa yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Tapi ternyata banyak fakultas lain yang tidak hanya di fakultas bahasa. Dan makanya kita sudah hadir di sini dengan ketemu dengan bapak-bapak perwakilan dari fakultas masing-masing untuk mendalami apakah memang Universitas Dharma Persada ini tidak hanya identik dengan Jepang atau kebudayaan Jepang. Oke, Pak Darsono dari Fakultas Teknik. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di tempat ini. Yang ingin kita ngobrol-ngobrol sedikit, bisa diceritakan Pak tentang Fakultas Teknik ini sejarahnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara sejarah, Fakultas Teknik ini berdiri itu mulai tahun 86 ya. Di mana keberadaannya istilahnya dulu itu disebut kampus lama, yang lokasi kampusnya itu ada di daerah Semanggi, Polda Metro Jaya di belakangnya persis. Keberadaan fakultas ini kemudian berbarengan dengan perpindahan kampus Universitas Dharma Persada ini di Pondok Kelapa tahun 93 itu sangat menunjukkan perkembangan yang sangat baik ya keberadaannya. Dengan lokasi yang lebih strategis, terutama sekarang ini lebih mendekati pada wilayah-wilayah Jakarta, terutama mengcover wilayah Bekasi dan sekitarnya. Ini sangat mendukung sekali. Jadi keberadaan Fakultas Teknik ini sudah hampir sama dengan seumur dengan Universitas Dharma Persada itu sendiri, Pak. Kalau program studinya sendiri apa aja Pak? Baik, kalau program studi yang dikembangkan awalnya itu memang ada 3. Ya, ada teknik industri, teknik elektro, ya, kemudian mesin. Kemudian belakangan muncul kita dikembangkan dengan 2 program studi teknik informatika dan sistem informasi. Jadi keberadaan sekarang Fakultas Teknik ada 5 program studi. 5 program studi. Ya, Alhamdulillah sudah terakreditasi BAN PT. Oke, akreditasinya sudah BAN PT. Ya, betul. Oke.
Sekarang juga ada satu-satunya wanita di sini. Dengan Ibu Santi Manulang, beliau dari Fakultas Teknologi Kelautan. Kita ngomong soal laut ya Bu ya. Kita di Jakarta nih. Apa sih latar belakang Universitas Dharma Persada ini mendirikan fakultas ini? Oke, terima kasih Mas. Jadi awalnya sejarahnya Fakultas Teknologi Kelautan itu dibentuk bersamaan dengan Fakultas Teknik. Jadi tahun 1986. Tapi hanya satu program studi, jadi teknik perkapalan. Kenapa? Pada waktu itu para pendiri berpikir bahwa karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, kemudian kita banyak laut kita luas gitu. Kita pengen jadi penguasa di laut kita. Jadi salah satunya adalah membuat armada perkapalan. Hingga dibentuklah program studi teknik perkapalan untuk mendesain kapal, segala jenis kapal kita desain. Setelah itu 2 tahun kemudian lahirlah program studi teknik sistem perkapalan karena kalau untuk menjalankan kapal itu harus ada mesinnya kan, harus berlayar itu harus ada mesinnya. Jadi perlu satu program studi lain sehingga dibentuklah program studi teknik sistem perkapalan. Itu merupakan keinginan dari para pendiri supaya kita dalam hal transportasi laut kita itu menang karena kita negara kepulauan maritim tepatnya. Ya, artinya bicaranya nasional ya, bahwa Indonesia adalah negara maritim yang memang harus diperkuat dari sisi perkapalan. Jadi kita nggak ngomong soal Jakarta nih. Betul. Nah, anak-anak Jakarta ini kan taunya jasa, dagang, bisnis segala macam. Nah, terus daya tariknya apa Bu yang bisa diberikan oleh fakultas ini kepada calon mahasiswa? Oke, daya tariknya adalah di Indonesia Barat kita satu-satunya universitas swasta yang memiliki program studi teknik perkapalan dan teknik sistem. Satu-satunya di wilayah barat. Wilayah barat. Oh. Iya, Universitas Dharma Persada. Jadi kalau yang swastanya itu ada di UI dan Veteran. Kalau di timur ada Bung Hatta, kemudian ada ITS, kita naik ke atas itu ada Unhas. Tapi kalau di wilayah barat Universitas Dharma Persada yang memiliki teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan. Kemudian karena seiring dengan kita ada poros maritim kan gitu ya, pemerintah ingin membuat setiap pulau-pulau di Indonesia itu terkoneksi. Terkoneksi kan butuh armada nih, armada laut. Sehingga banyak diperlukan para desainer kapal, arsitek kapal yang bisa mengakomodir kebutuhan Indonesia secara lebih luas lagi. Jadi itu kekhususan dari fakultas kami, Fakultas Teknologi Kelautan. Ya, oke. Tadi dikatakan paling top lah ya di Indonesia bagian barat ya. Tentu yang top ini apa sih gitu? Apa keunggulannya itu apa gitu? Apa memang ada pemagangan atau apa yang lain, Bu? Oke, selain itu kita juga ikut kemarin kita ada beberapa mahasiswa yang magang di PT PAL. PT PAL itu adalah bukan salah satu ya, BUMN terbesar yang memproduksi kapal. Jadi mahasiswa kita kerja praktek atau magang di sana, kemudian di BKI, Biro Klasifikasi, kita juga magang, ada kerjasama juga dengan sana. Jadi sehingga membuat alumni atau lulusan dari teknik perkapalan itu nggak lama-lama nganggurnya, Mas. Oke, menarik sekali bicara ngobrol sama Ibu. Tapi di sebelah saya ada satu lagi nih yang belum saya tanya, Pak Bangun. Pak Bangun, kita ngomongin pasca sarjana, ya kan? Baik. Pasca sarjana itu biasanya kan identik sama orang yang sambil kerja, ya kan? Ya mungkin ada dua yang fokus, mungkin pengen jadi dosen atau apa. Kalau di sini apa aja Pak yang pasca sarjana program studinya? Untuk program studi kami di pasca sarjana Universitas Dharma Persada, kita memiliki satu program studi karena kita berdiri masih cukup muda dibandingkan dengan yang lain. Kita berdiri tahun 2010 dan kita sampai saat ini masih memiliki satu program studi aja, yaitu teknik energi terbarukan namanya. Nah, teknik energi terbarukan ini tetapi tidak khusus untuk lulusan-lulusan dari teknik aja. Jadi kalau kita berbicara tentang energi terbarukan, maka kita akan berbicara tentang manajemen, kita akan berbicara tentang ekonomi, kita akan berbicara tentang sosial. Jadi energi terbarukan khususnya di program studi kami tidak khusus
hanya untuk lulusan dari teknik aja. Teknik. Jadi semua yang S1-nya sosial pun masih bisa masuk. Iya, jadi memang kami multidisiplin ilmu, dari Fakultas Ekonomi masih masuk, dari sosial kita masih masuk, dan dari teknik apalagi. Iya, Itu pasti masuk. Ini sesuatu yang unik ya, pasca sarjana jurusan energi terbarukan. Iya. Nah, kira-kira kenapa gitu bisa memilih program studi yang mungkin baru bagi kita gitu? Iya, jadi kalau kita berbicara kenapa kita membentuk program studi teknik energi terbarukan, kita berangkat dari melihat potensi yang ada di Indonesia, bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia dari tahun sebelum tahun 2010 itu sangat pesat ya. Sangat pesat. Teknologi dari berbagai negara di Eropa, khususnya di Jepang misalnya, di Asia, itu teknologi dirancang, dibuat, dimaksimalkan untuk memperoleh efisiensi yang semakin baik. Dari situ efisiensi semakin baik, otomatis harga akan semakin turun, dan ini bisa menyaingi teknologi dari energi fosil yang kita tahu energi fosil ini akan semakin habis dari tahun ke tahun. Jadi semangat energi terbarukan ini adalah untuk masa depan kita, karena sumber energi fosil yang akan semakin habis, kita akan ganti dengan sumber energi dari energi terbarukan. Oke. Gitu. Energi terbarukan tadi meliputi apa aja sih kalau? Ya, jadi tadi anti fosil lah istilahnya begitu ya. Apa aja itu? Ya, jadi kalau energi terbarukan ini memang kita dari energi alam yang ketika kita menggunakan energi tersebut, itu akan tersedia kembali. Misalnya energi angin. Energi angin yang memiliki kecepatan tertentu untuk memutar turbin, itu kan setelah memutar turbin dia akan tersedia terus-menerus. Atau misalnya energi air. Kita membuat bendungan, kita mengalirkan ke mengarahkan ke turbin, lalu turbin menghasilkan listrik. Air ini kan akan terus-menerus ada. Panas bumi misalnya, terus biomasa. Apalagi biomasa, kita negara yang cukup banyak sumber energi biomasa, panas bumi pun begitu. Menarik sekali ya. Saya baru dengar nih teman-teman soal jurusan energi terbarukan. Berarti kalau ditanya proses perkuliahannya kayak apa nih? Apa sama dengan yang lain? Apa ada sesuatu yang unik juga? Ya, jadi ini bedanya dengan karena kita kebanyakan adalah mahasiswanya itu karyawan, ya. Kita perkuliahannya untuk sementara sekarang karena pandemi juga kita masih online. Jadi perkuliahan kita sementara online, tapi untuk kedepannya kita akan mengadopsi perkuliahan hybrid. Jadi perkuliahan kita untuk yang online berbasis e-learning, sisanya offline itu nanti kita gunakan untuk misalnya ada studi lapangan, kita ke panas bumi misalnya, atau kita audit di perusahaan-perusahaan, atau kita ke untuk praktikum, kita akan langsung ke offline. Jadi untuk karyawan-karyawan yang dari luar daerah misalnya, itu tidak perlu khawatir karena kebanyakan kita online. Nah, untuk offline ini mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja untuk praktikum, untuk studi lapangan, dan untuk misalnya untuk sidang akhir tesis. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Bangun. Sekarang kita balik lagi ke Fakultas Teknik ya Pak. Termasuk fakultas yang memang dari awal lahir memang sudah ada duluan. Nah, daya tariknya apa Pak kalau di kampus ini? Baik, sebagai daya tarik dari Fakultas Teknik ini telah dikembangkan dengan misi daripada Universitas Dharma Persada sendiri, yaitu dengan mengadopsi kurikulum yang berbasis visi misi daripada Universitas Dharma Persada ya, antara lain tentang energi terbarukan, tentang trilingual, ya, kemudian monosyukuri. Trilingual tadi Bapak apa aja tadi? Trilingual, monosyukuri, dan energi terbarukan. Ini salah satu ikon kita, mission kita, universitas kita yang
harus diadopsi ya sampai ke bawah. Makanya di Fakultas Teknik menerapkan visi misi ini ada di dalam suatu kurikulum yang dibangun didasarkan visi misi itu. Itu Pak. Oke. Kalau kita ngomong prestasi ya, kan sudah usianya seusia saya. Iya. Fakultas Teknik ya. Sejauh ini apa aja Pak yang mungkin bisa di-share ke kita? Kalau mungkin prestasi dalam hal ini adalah kaitannya dengan beberapa peningkatan dalam arti baik itu bersifat beasiswa untuk mahasiswa sendiri maupun beasiswa bagi dosen ya. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi dalam tanda kutip tadi dengan beasiswa yang bisa ikut serta bagi mahasiswa itu yang tersedia di dalam beasiswa universitas yang disediakan juga kami juga ikut rutin setiap tahun yang diselenggarakan universitas. Demikian juga termasuk pengiriman dosen-dosen kita ke Jepang. Oh, ke Jepang juga. Ya. Rutin Pak itu? Ya, artinya setiap kali ada informasi beasiswa dari pihak pemerintahan Jepang ada, ini kita coba masukkan dari peningkatan sumber daya manusianya, terutama dosen, juga kalau ada program khusus juga untuk mahasiswa. Ya. Alhamdulillah terakhir ini juga sudah ada yang sudah selesai juga ambil S2 di Jepang. Ya. Kalau dari sisi mahasiswa sendiri nanti harapannya mendapatkan ini Pak, keahliannya apa aja sih yang didapat dari Oke, baik. Mungkin barangkali akan lagi sedikit agak spesifik barangkali ya. Di dalam ilmu elektro dalam bidang peminatan itu, kalau di elektro di Dharma Persada ini, Fakultas Teknik khususnya, itu ada dua hal, yaitu keahlian di bidang ilmu telekomunikasi dan ketenaga listrikan. Ya, atau seringkali kalau dikonversikan sekarang itu bidang energi ya, yang sedang tren ini bidang energi ini. Bidang telekomunikasi ini memang dari awal sudah dirintis dan sampai sekarang masih, dan karena era sekarang ternyata tembusnya dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat mendukung sekali bagi kepentingan infrastruktur. Jadi telekomunikasi tetap eksis dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian di bidang kelistrikan ini juga akhirnya tuntutan kembali bahwa kebutuhan kelistrikan di bidang untuk bidang elektronik sangat meningkat juga dengan perkembangan industri. Perkembangan industri menuntut sumber daya manusia yang mampu meriset atau melakukan pengembangan teknologinya bagi kepentingan industri, terutama adalah manajemen energi yang tadi bisa mensupport, misalnya bisa masuk ke S2-nya di pasca sarjana gitu ya. Iya, itu keahlian ya yang dari sarjana ya Pak ya. Kalau tadi agak sedikit ke teknik elektro tadi ya. Kalau di situ kompetensi ya, kompetensinya apa saja Pak yang nanti mahasiswa itu? Secara kompetensi sebenarnya kami juga melakukan suatu upaya dengan melakukan semacam uji sertifikasi juga kami ya di elektro itu, yaitu tentang kompetensi. Karena bicara tadi bahwa bidang keilmuannya itu ada dua peminatan, itu telekomunikasi dan energi atau tenaga listrikan. Sementara yang sudah kami kembangkan, kami kerjasama juga dengan beberapa ada dua LSP, lembaga sertifikasi ya untuk sumber daya manusia, untuk baik itu untuk mahasiswa maupun alumninya. Karena sekarang ini era sertifikasi. Betul. Ya, kami sudah kerjasama melalui suatu LSP, yaitu suatu lembaga yang bisa menyelenggarakan kompetensi lulusan. Di sini yang kita buka dari bidang telekomunikasi, terutama di bidang seluler. Sebenarnya banyak juga di bawah telekomunikasi, baik itu fiber optik, bidang radio, dan kami sudah siap kerjasama selama ini sudah juga melakukan uji coba juga untuk uji kompetensi. Dan peserta bisa dari luar maupun dari alumni sendiri maupun mahasiswanya sendiri. Sehingga bisa mereka eksis di luar untuk bekerja dengan sistem sertifikasi yang dituntut oleh standar kerja. Luar biasa. Dari sertifikasi BNSP ya Pak? Iya, betul. Jadi memang itu di mana-mana memang dibutuhkan. Iya, betul. Kami udah siap Pak. Iya, betul. Jadi untuk alumni Bu, untuk alumni sudah berapa banyak sekarang? Kalau alumni cukup banyak dan mereka rata-rata bekerja. Kalau mereka di pemerintahan, mereka itu bekerja di
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian di Biro Klasifikasi. Jadi Biro Klasifikasi itu adalah biro yang menentukan suatu kapal itu layak berlayar atau tidak dari segi desain, dari segi kekuatan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai konsultan di PT Surveyor Indonesia, salah satu konsultan terbesar di Indonesia. Kemudian juga ada di galangan kapal, di Syah Bandar, di kepelabuhanan juga ada pelabuhan-pelabuhan. Bahkan ada beberapa alumni yang bekerja di biro klasifikasinya luar negeri. Jadi ada di Singapura dan di Malaysia. Itu yang alumni-alumni kita tersebarnya. Jadi rata-rata memang yang kuliah di teknik perkapalan ketika mereka bekerja, mereka memang bekerja di bidangnya masing-masing. Oke. Gitu. Melihat dari alumni yang sangat banyak dan kemudian sudah diterima dengan baik lah ya di negara ini ya. Artinya apa aja sih Bu fasilitas yang ada di kampus? fakultasnya? Oke. Yang pasti ada ruang baca, kemudian perpustakaan dan juga lab kita, khususnya lab komputer, itu softwarenya adalah software yang memang didedicated untuk orang naval arsitek. Ada AutoCAD, ada Maxuf, ada SolidWorks. Jadi software-software itu sudah sesuai dengan standar umum, bukan standar umum malah standar internasional bagaimana kita mendesain kapal dari segala jenis kapal. Jadi sebenarnya apalagi milenial ya udah biasa ya dengan yang namanya software-software, udah biasa dengan yang namanya desain-desain, animasi-animasi. Nah, di teknik perkapalan kita memakai software seperti itu, Mas. Yang kita bekerja sama sebenarnya sama Jepang karena softwarenya itu 3 miliaran, Mas. Softwarenya aja? Iya, karena itu harus asli. Nggak boleh bajakan istilahnya. Ada juga kalau masuk kita dapat untuk pendidikan dapat diskon, tapi harganya juga puluhan juta, Mas. Gitu. Jadi itu yang kita siapkan supaya alumni kita ketika nanti masuk ke perusahaan-perusahaan mereka tidak gagal dalam hal teknologi, tetap kita improve dengan memakai software-software terbaru. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pas dia belajar di sini itu Bu, keahliannya apa aja sih yang didapat nanti ketika dia lulus? Yang pasti bisa ngedesain kapal. Terus yang kedua bisa merencanakan pelabuhan. Jadi nanti ada belajar survei nih, bagaimana membuat pelabuhan. Mereka harus tahu bagaimana kondisi perairan, kemudian daratannya, berapa besar pelabuhan yang mereka buat, kapal apa saja yang boleh bersandar di pelabuhan itu, udah sampai seperti itu, Mas. Jadi bukan jadi nahkoda kapal ya? Bukan, jadi bosnya, jadi man behind the scene ya, orang-orang di balik-balik layar. Gitu. Artinya apakah ada pengkhususan ini ya kapal apa? Akan ada nanti belajar Mas. Jadi ada namanya kapal yacht untuk mewah, nanti ada belajar kapal perang, kapal perikanan juga nanti ada kita belajar. Tapi secara umum mereka belajar desain kapal itu kapal umum dulu. Kapal umum penumpang, pesiar. Iya. Gitu. Nanti setelah itu bisa belajar kapal perang karena akan beda ya nanti struktur kapalnya. Kalau kapal perang juga jenisnya pakai jenis ya, yang bawa ranjau kah, yang bawa rudal kah dan seterusnya. Seru ya kayaknya ya, jurusan perkapalan ya. Kayaknya banyak main namanya? Saya kalau mau komputer. Saya kapal perang aja Bu. Mas Bangun ya, apa namanya? Tadi energi terbarukan ya. Jadi kalau gelarnya sendiri nantinya apa tuh Pak? Sekarang gelar kami yaitu Magister Teknik ya, atau MT. Jadi mengadopsi dari prodi tadi, kita prodinya adalah Teknik Energi Terbarukan kan. Jadi gelarnya adalah Magister Teknik. Ada aktivitas mahasiswa Pak di luar kampus? Kalau aktivitas mahasiswa kami itu sangat banyak ya. Aktivitas kami di luar proses belajar mengajar itu ada di nasional kita di Indonesia maksudnya, atau di internasional misalnya kegiatan mahasiswa untuk international conference yang diselenggarakan setiap tahun. Kami selalu mengirimkan 2-4 mahasiswa untuk mengikuti conference tersebut. Ada di Saga University, itu bidangnya adalah energi laut karena energi laut ini merupakan bagian dari energi terbarukan juga. Lalu juga ada
melakukan untuk mahasiswa kita juga melakukan training ya, low carbon training namanya di Universitas Kitakyushu di Jepang juga. Nah, untuk yang di Indonesia di dalam negeri kita melakukan banyak sekali kegiatan ya, misalnya tadi studi lapangan, kita pergi ke panas bumi, kita mempelajari bagaimana melihat potensi sumber panas bumi, lalu juga kita melihat bagaimana teknologi konversinya, bagaimana prosesnya sampai dari sumber menjadi listrik. Atau misalnya kita juga punya desa binaan ada di Gunung Halu, kita mengkonversi energi air menjadi energi listrik menggunakan turbin yang skalanya mikro hydro. Lalu kita juga ada audit ya, jadi gedung-gedung yang mungkin berpotensi untuk efisiensi energi kita audit. Lalu juga ada lagi sertifikasi. Jadi mahasiswa kita wajib sertifikasi sertifikat energi terbarukan. Jadi lulusan dari kami itu akan bersertifikasi energi terbarukan dan nantinya itu pasti akan menjadi ahli di bidang energi terbarukan dari 5 bidang energi terbarukan yang ada. Oke, tadi ngomong soal ahli tadi. Keahliannya apa Pak nanti? Jadi setelah lulus basicnya seperti apa? Nah, kami mengarahkan lulusan kami karena ini di pasca sarjana ya. Yeah. Lulusan kami bisa menjadi dosen untuk sarjana S1 ya, benar. Okay. Lalu juga untuk kami juga mengarahkan karena energi terbarukan ini sangat besar potensinya dan banyak sumbernya, itu bisa menjadi wirausahawan energi terbarukan. Kita mengarahkan mahasiswa kami ya, untuk menjadi ahli keteknikan, itu udah pasti karena prodi kami teknik energi terbarukan. Terus yang terakhir, dan kami mengarahkan mahasiswa kami untuk menjadi peneliti prekayasa atau analisis kebijakan yang berkaitan dengan energi terbarukan. Oke, terakhir mungkin nanti saya tanya nih, yang paling penting nih, prospeknya apa nih Pak? Wah. Kalau ini nanti belajar ini. Ya, kalau prospek energi terbarukan sendiri di Indonesia seperti yang kita tahu ya, karena arah pemenuhan energi di Indonesia itu sekarang sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Jadi bahkan Presiden kita Joko Widodo itu, Pak Joko Widodo itu sudah terus meminta kepada seluruh stakeholder untuk membangun energi terbarukan. Jadi energi listrik yang berasal dari energi fosil itu mulai digantikan dengan energi terbarukan. Jadi prospeknya sangat besar. Misalnya kita akan menjadi wirausahawan energi terbarukan. Untuk yang sekarang beberapa tahun. Wirausahaan tadi itu contohnya gimana? Bikin apa? Misalnya kalau untuk wirausahawan energi terbarukan itu dalam beberapa tahun terakhir ini kita lagi booming yang namanya PLTS atap. Jadi atap-atap rumah kita itu juga berpotensi untuk menghasilkan listrik. Tinggal kita pasang panel surya, terus kita bisa mendapatkan listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kita sehari-hari. Nggak pakai PLN berarti? Iya, bisa hybrid ya. Artinya bisa on grid dengan PLN, bisa juga off grid. Jadi kita hanya benar-benar rumah kita tersedia listriknya oleh PLTS atap ini. Nah, kita bisa menjadi wirausahawan di bidang energi terbarukan tersebut, khususnya di PLTS atap. Ya. Begitu. Dan memang kalau saya lihat arahnya energi ini arahnya semuanya ke sana ya Pak? Iya, benar Pak. Jadi mobil listrik, ada listrik sekarang ke sana. Ya. Jadi memang implementasinya itu akan beralih ke energi terbarukan. Bahkan kita bisa menjual hasil listrik yang ada di atap rumah kita kepada PLN. Jadi ada peraturan yang berkaitan antara listrik yang kita pakai dan listrik yang kita jual. Misalnya kita siang hari nih, mungkin Bapak kan bekerja begitu ya. Rumah mungkin nggak terlalu besar konsumsi listriknya. Nah, kelebihan dari produksi yang kita produksi dari PLTS atap
kita bisa jual ke PLN. Nanti kita ada hitung-hitungannya. Dan itu bisa menghemat listrik kita cukup lumayan gitu, Pak. Ya, yang pasti nggak pakai token. Iya. Ya, dan itu semua bisa dipelajari di kampus Universitas Danau Persada ya, Benar Pak ya. sekali, Pak. Oke, Ibu Santi, tadi pertanyaannya sama prospeknya ke depan untuk Fakultas Teknologi Ibu Kelautan. Teknologi Kelautan. Fakultas Prodi Teknik Perkapalan dan Teknik Sistem Perkapalan ya. Oke. Selama air masih ada, tuh, saya percaya sampai dunia tahun berapapun itu air masih ada, laut masih ada, pasti butuh alat transportasi, pasti butuh kapal, pasti butuh mesin. Sebesar apapun segala sesuatu sampai sekarang yang saya yakin adalah muat di kapal. Tapi kapal terbang belum tentu. Kan gitu, mau bikin apa kita di kapal? Hotel juga ada di kapal kan gitu, kapal pesiar. Iya, kapal induk, berapa kapal tempur bisa naik di atasnya, bisa kita pesan. Jadi pasti prospeknya bagus. Selama kita masih punya laut, pasti orang perkapalan dibutuhkan. Oke, Pak Darsono, prospek Fakultas Teknik ke depannya ya. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara teknik atau engineer ini prospek ke depan Indonesia ini sudah sangat terbuka ya, dengan adanya perkembangan yang dikembangkan oleh Kominfo terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu dengan adanya palaparing ya, istilahnya di situ ada palaparing seluruh Nusantara ya, termasuk di bidang energi juga itu kaitannya dengan almarhum Prof. Peki yang dari ITB itu yang udah merancang tentang sistem energi rings tentang energi, di mana secara global Indonesia ini sudah punya skema bagaimana membangun integrasi kebutuhan energi antar pulau. Maka kalau dilihat dari situ bidang electrical, khususnya kelistrikan, baik itu telekomunikasi, itu kebetulan saya sendiri terlibat di dalam merumuskan kompetensi di bidang telkom di Kominfo. Itu melihat suatu ruang yang sangat terbuka, baik itu pengembangan di bidang teknologi informasi, ya, telekomunikasi, ya, kebutuhan energi terutama. Karena nggak mungkin ini semua tidak kalau nggak digerakkan kalau nggak ada energinya. Ini akan bergerak, energi ini akan menggerakkan dari bidang informasi. Apalagi tantangan ke depan dengan perubahan teknologi yang cepat berkembang, betul. Baik sekarang adalah era masuk 5G, IoT, ini semua butuh infrastruktur. Butuh suatu ruang energi, ini nggak bisa dilepas. Sehingga prospek ke depan ini akan menjadi tantangan generasi-generasi muda ke depan. Tidak berpikir harus hardware, kita bisa berpikir secara software. Sehingga kompetensi itu sangat dibutuhkan karena kita butuh orang-orang yang punya soft skill, bukannya skill, hard skill aja, tapi butuh soft skill. Apa larinya soft skill adalah pemikiran, gaya berpikir, bukan gaya kerja fisik, tapi dibutuhkan keterampilan bersifat soft skill. Makanya saya bilang tadi bahwa beberapa kegiatan atau aktivitas untuk menanggapi atau menjangkau harapan ke depan adalah kami juga mengadakan banyak pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop bagi mahasiswa sebagai pembekalan soft skill-nya ke depan. Karena nanti di masyarakat akan terlihat sebagaimana sejauh apa kekuatan daripada lulusan kita. Dan alhamdulillah dari beberapa survei yang baik itu dari media sosial itu alumni kita juga sangat eksis di luar yang kadang-kadang tidak terlihat tapi ternyata ada gitu dan ada di mana-mana. Karena yang saya bilang tadi kalau khususnya dalam telekomunikasi ini udah baik itu dunia broadcasting televisi, baik itu teknologi satelit, seluler, semua sudah ada di sana dan mereka saling bisa menghandle antara mahasiswanya sendiri, alumni sendiri. Ini kerjasama yang baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik, bisa saling membantu untuk menyongsong masa depan. Baik, luar biasa. Ngomong-ngomong soal software, memang kita harus terus meningkat ya Pak. Ya, bahkan betul. Samsung sendiri sudah S22, saya masih S1. Ya, jadi sangat-sangat jauh sekali ya. Jadi oke, teman-teman Bagulur semuanya, kita ucapkan terima kasih Pak Darsono, sama-sama, Ibu Santi dan Pak Bangun sudah berdiskusi ngobrol panjang lebar dari mulai kapal perang sampai dunia yang lain, dari dunia energi.
Dan pastinya teman-teman akan banyak mendapatkan inspirasi, manfaat dari obrolan kita ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin memperdalam atau ingin belajar atau kuliah ke Universitas Dhamma Persada selalu terbuka, dan link bisa nanti dibaca di deskripsi di video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.